Selamat pagi adik-adik, salam sehat dari kami guru-guru Mighty Kids. Seperti biasa, sebelum mulai ibadah, adik-adik harus persiapkan diri dulu ya. Yang paling pertama dan paling penting, siapkan Alkitab dan kerikmanya. Untuk bulan November, kita menggunakan yang volume 35 seperti ini. 2. Gunakan pakaian sopan dan rapi. 3. Tidak sambil makan atau main ya. Selamat beribadah semuanya. Semangat. Selamat pagi. Gimana kabarnya adik-adik? Pasti luar biasa ya Kak ya. Mereka sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kasusan berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Atas kebaikan-Mu. atas kebaikan-Mu Dalam hidup kami. dalam hidup kami. Sebentar. Kami akan Memulai. Ibadah kami. ibadah kami. Tuhan pimpin. Tuhan pimpin Jalannya. Ibadah kami. ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Udah berdiri atau belum ya itu ya? Sekali lagi deh Kak, kita mau bilang Laskar Kristus karena pagi hari ini kita kan temanya tentang perkasa ya Kak ya. Kita mau katakan sama-sama anak-anak, Laskar Kristus siap gerak. Sudah berdiri semua belum? Bangkit berdiri loh ya, sekali lagi. Laskar Kristus siap gerak. Ya, pagi hari ini kita mau menyanyikan satu pujian buat Tuhan. Semua Kak Nita percaya sudah bangkit berdiri. Kita mau katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Besar ya adik-adik. Amin. Dia Allah yang luar biasa Kak Susan. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus.
Kristus. Dan mari kita sama-sama nyanyikan bukan karena kuatku, bukan karena gagah. Adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita tahu bahwa kita kuat, kita gagah, perkasa, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang beserta dengan kita. Dan pagi hari ini Kak Susan, kita mau sama-sama menyembah Tuhan ya Kak ya. Kita mau bilang sama Tuhan, aku mau cinta Engkau Tuhan Yesus seumur hidupku. Kita mau sama-sama katakan pagi hari ini sama Tuhan, aku rindu Tuhan memuji dan menyembah Engkau seumur hidupku. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
Semuanya ikuti Kak Nita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat pagi hari ini. buat pagi hari. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah memuji Kami sudah Tuhan. menyembah Tuhan. Kami sudah menyembah Biarlah Tuhan. setiap pujian kami, Biarlah setiap pujian penyembahan kami penyembahan kami menjadi persembahan menjadi persembahan yang menyenangkan yang menyenangkan hati Tuhan. hati Tuhan. Kami rindu Tuhan Kami rindu Tuhan mendengar mendengar firman Tuhan. firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus Mari Allah Roh pimpin Kudus kami, pimpin kami. biar firman Tuhan yang kami dengar Biar firman Tuhan yang kami dengar tertanam di dalam hati kami tertanam di dalam hati kami dan berbuah-buah Tuhan dan berbuah-buah Tuhan di dalam hidup di kami. dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus. di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan adik-adik, kita mau siapkan hati, siapkan Alkitabnya, siapkan buku catatannya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita lanjut mendengarkan firman Tuhan, kita mau belajar satu lagu baru untuk theme song Natal kita, judulnya Anak Setia. Aku anak yang setia, hidup dalam terang kebenaran Tuhan. Aku anak yang setia, tetap cinta Yesus dalam hatiku. Setia berdoa, membaca firman-Nya, menjadi saksinya. Setia ibadah, memuji nama-Nya, menyenangkan Tuhan. Di tengah tantangan dan segala cobaan, ku tetap setia. Setia, setia, sampai Tuhan Yesus datang. Setia, setia, sampai Tuhan Yesus datang. Selamat pagi adik-adik Mighty Kids yang dikasihi Tuhan. Ya, tadi kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan ya. Semuanya bersuka cita. Ya, puji Tuhan, semua pasti bersuka cita. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kak Ruth mau pastikan kalau di dekat atau di samping adik-adik sudah ada Alkitab dan kerikmanya ya, karena kita mau baca sama-sama nanti Alkitab dan kerikmanya. Oke, kalau sudah kita mau buka sama-sama kerikmanya di hari yang ke-29. Yuk buka kerikmanya di hari yang ke-29. Kita akan baca ayat emasnya terlebih dahulu ya. Ayat emasnya ada di pojok kiri atas. Ayatnya ada di 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang keempat. Yuk kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya, tema firman Tuhan atau renungan kita pada pagi hari ini adalah hidup dalam kebenaran. Bacaan Alkitabnya ada di 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ya, karena kita tidak akan baca ayat ini sekarang, adik-adik bisa baca ayat ini di rumah masing-masing. Setelah ini ya, baca di 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Oke, tema kita hidup dalam kebenaran. Adik-adik tahu nggak hidup dalam kebenaran itu seperti apa? Dan kebenaran di sini ini maksudnya apa ya? Nah, coba kita buka di Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-6. Dibuka Alkitabnya di Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-6. Kalau sudah ketemu, Kak Ruth akan bacakan untuk adik-adik.
Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ya, kita baca ulang ayat 6 bagian A-nya. Ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ya, kita garis bawahi kata kebenaran dan kata hidupnya. Di sini Tuhan Yesus sendiri yang sudah berkata bahwa Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, Tuhan Yesuslah kebenaran itu sendiri. Tapi kita mau coba buka satu ayat lagi di Yohanes pasal yang ke-1, ayat yang pertama. Yohanes pasal yang ke-1, ayat yang pertama. Yuk, buka yuk Alkitabnya. Yohanes pasal yang ke-1, ayat yang pertama. Ya, Kak Ruth bacakan ya. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ya, di sini Kak Ruth mau simpulkan bahwa Firman Tuhan ini adalah kebenaran. Kenapa? Karena di ayat sebelumnya kita sudah baca bahwa Tuhan Yesus berkata, Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Sementara di ayat ini dikatakan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu sendiri adalah Allah. Jadi kebenaran itu adalah firman ini, karena firman ini adalah perkataan Tuhan atau firman Tuhan yang adik-adik sudah baca dan adik-adik punya di rumah. Ini adalah kebenaran itu. Nah, adik-adik, jadi apa itu hidup dalam kebenaran? Ya, Kak Ruth mau simpulkan kalau hidup dalam kebenaran itu adalah hidup yang sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah kebenaran. Terus Kak Ruth gimana sih untuk hidup dalam kebenaran? Gimana sih hidup yang sesuai dengan firman Tuhan itu? Nah, adik-adik, kalau kita mau hidup yang sesuai dengan firman Tuhan atau hidup dalam kebenaran, kita perlu tahu dulu. Tentunya kita perlu tahu apa kata firman Tuhan itu. Nah, jadi kita harus baca Alkitab. Ya, Kak Ruth rindu kita sama-sama belajar ya adik-adik ya. Kita sama-sama belajar untuk setia, untuk rajin, untuk tekun membaca Alkitabnya setiap hari, ya. Kan adik-adik di rumah sudah punya Alkitabnya masing-masing. Adik-adik juga sudah dibagikan kerikma. Ya, itu adik-adik harus belajar untuk membacanya setiap hari ya adik-adik ya. Karena firman Tuhan ini sangat penting ya. Kenapa Kak Ruth bilang penting? Karena firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan dalam hidup kita, bisa juga menjadi teguran, bisa juga menjadi nasihat dalam hidup kita, ya. Dari sinilah Tuhan berfirman supaya kita hidup sesuai dengan apa yang Dia mau. Nah, adik-adik, tapi terkadang kita waktu membaca firman ya, kadang kita bingung, yang ini artinya apa sih? Firman yang ini artinya apa? Nah, Kak Ruth mau bilang kita sama-sama butuh Roh Kudus dalam hidup kita. Kenapa kita butuh Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu yang akan menguatkan kita. Roh Kudus itu juga yang akan memberikan kita hikmat agar kita mengerti isi Alkitab ini, isi firman Tuhan ini. Jadi kita tahu harus berlaku seperti apa, kita tahu maunya Tuhan seperti apa, jadi kita paham ya adik-adik ya. Nah, adik-adik bisa berdoa di rumah, minta Roh Kudus penuhi kehidupan saya, sehingga saya bisa mengerti apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup saya ya adik-adik. Dan
tidak sampai hanya di situ saja, tidak hanya berdoa dan membaca Alkitab saja, tapi kita juga harus melakukan firman Tuhan. Ya, jadi percuma saja ketika kita hanya berdoa dan membaca firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Ya, kita harus melakukan firman Tuhan ya. Oke, sekarang kita mau lihat satu contoh tokoh Alkitab ya, yang hidupnya adalah hidup dalam kebenaran. Nah, tokoh ini sudah disebutkan ya di Kerikma adik-adik yang di hari ke-29. Nah, kita bisa lihat sama-sama, dia adalah Gaius. Nah, di sini dikatakan Gaius adalah salah satu orang Kristen yang mengenal Rasul Paulus dan Rasul Yohanes. Ia disebut sebagai orang Kristen yang setia dan hidup dalam kebenaran. Nah, sekarang kita mau lihat nih, hidup seperti apa sih hidupnya Gaius itu sehingga dia dikatakan hidup dalam kebenaran. Yuk kita buka sama-sama Alkitabnya di 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga. 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kalau sudah ketemu, Kak Ruth akan bacain ya buat adik-adik. 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Nah, di sini yang berkata seperti ini adalah Rasul Yohanes. Ya, Rasul Yohanes dikatakan dia menerima kesaksian dari saudara-saudara bahwa hidup Gaius ini hidup dalam kebenaran ya, sehingga kita lihat di ayat yang selanjutnya, di ayat yang keempat, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya, Gaius di sini adik-adik adalah anak rohani dari Rasul Yohanes. Sehingga dikatakan di sini Rasul Yohanes sangat bersukacita, sangat senang ya, karena anak rohaninya hidup dalam kebenaran. Nah, begitu juga Tuhan Yesus adik-adik dalam kepada kehidupan kita ya. Kita ini anak-anaknya Tuhan Yesus. Jadi ketika kita hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup yang sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan, Tuhan Yesus akan disukakan hatinya. Hati Tuhan Yesus akan senang melihatnya, ya adik-adik ya. Kemudian kita lihat lagi satu ayat terakhir di 3 Yohanes 1 ayat 5 sampai 6. Nah, Kak Ruth bacain ya, ayat 5 dulu. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya. Nah, di sini dikatakan Gaius bertindak sebagai orang percaya. Yaitu Gaius ini artinya di sini Gaius ini bertindak seperti anak Tuhan ya. Jadi dia menjadi teladan, menjadi berkat ya. Di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Nah, di sini dikatakan Gaius ini menolong atau menampung saudara-saudara ya, yang bahkan dia tidak kenal sama sekali. Nah, dikatakan kan di sini orang-orang asing ya. Jadi saudara-saudara di sini itu Gaius nggak kenal. Tapi kenapa? Kenapa dia mau menolong? Nah, kita lihat di ayat selanjutnya lagi, di ayat yang ke-6 ya. Kenapa Gaius ini mau menolong? Mau menampung saudara-saudara yang bahkan tidak dia kenal. Nah, Kak Ruth baca ya di ayat yang ke-6. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Ya, dikatakan di ayat 6 bagian A, Gaius mempunyai kasih. Ya. Bahkan di hadapan jemaat, Gaius telah memberikan kasihnya
kepada saudara-saudara ini yang bahkan dia tidak kenal ya, dikatakan di kalimat selanjutnya bahwa jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Nah, adik-adik, sini kita bisa belajar ya dari Bapak Gayus ini, kalau dia sangat setia, dia mempunyai kasih dan dia hidup dalam kebenaran. Sehingga kita membaca sedikit di kerikma adik-adik, dikatakan bahwa teman-teman sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menuntun kita untuk menjadi anak yang bijak dan anak yang menjadi berkat. Nah, Pak Gayus ini adalah salah satu contohnya ya. Kita mau meneladani hidup dari Gayus ini ya adik-adik ya. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi teladan ya, menjadi anak yang bijak sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Nah adik-adik, Kak Ruth rindu kita sama-sama mau setia membaca Alkitab sehingga kita tahu apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kita, sehingga hidup kita ini hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan ya. Kak Ruth percaya pasti adik-adik yang di rumah semuanya setia-setia baca Alkitabnya ya. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama berdoa ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Terima kasih Bapak yang baik buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu telah datang kepada kami Tuhan, bahwa kami diingatkan untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga hidup kami adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh membimbing kami, boleh datang dalam hidup kami Tuhan, untuk menuntun kami Tuhan, untuk memberikan hikmat kepada kami akan firman-Mu Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang menjadi berkat dan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami akhiri ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, satu nama yang hidup, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sekian ibadah Mighty Kids kita pada pagi hari ini. Nah, sampai ketemu lagi di ibadah Mighty Kids di minggu-minggu selanjutnya ya. Nah, tetap setia beribadah. Tuhan Yesus memberkati.